Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, terus melakukan berbagai strategi brilian demi menjaga peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah-langkah yang diambil terbukti mampu mencuri perhatian, tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di kancah sepak bola Asia secara keseluruhan. Timnas Indonesia yang sebelumnya dianggap hanya sebagai pelengkap di persaingan Asia Tenggara kini menjelma menjadi kekuatan baru yang mulai diwaspadai, bahkan oleh tim-tim besar seperti Australia. Perkembangan pesat ini membuat banyak pihak mulai memperhitungkan Indonesia sebagai calon tim kejutan. Bahkan, legenda sepak bola Australia, Tim Cahill dan Mark Schwarzer, secara terbuka mengungkapkan rasa kagum mereka terhadap transformasi yang dialami timnas Indonesia. Mereka melihat bahwa Indonesia tidak lagi bisa dipandang sebelah mata, melainkan sebagai pesaing serius yang berpotensi mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Tim Cahill, salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola Australia, sebelumnya telah memberikan peringatan tentang perkembangan Indonesia setelah mereka secara mengejutkan mampu mengalahkan Australia di Piala Asia U33. Ia takjub melihat betapa pesatnya peningkatan kualitas sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, perubahan ini sangat terasa sejak PSSI berada di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Cahill mengungkapkan bahwa salah satu faktor utama di balik kemajuan ini adalah strategi agresif PSSI dalam mencari dan merekrut pemain keturunan berkualitas yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini memberikan dampak besar terhadap peningkatan level permainan Indonesia, menjadikan mereka lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, menjelang putaran ketiga kualifikasi, Cahill mengaku terkejut dengan fakta bahwa nilai pasar timnas Indonesia kini lebih tinggi dibandingkan timnas Australia. Ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dan siap bersaing dengan tim-tim besar Asia. Oleh karena itu, Cahill memperingatkan pelatih Australia saat ini untuk tidak meremehkan timnas Indonesia karena mereka memiliki potensi besar untuk memberikan kejutan di kualifikasi. Di sisi lain, Mark Schwarzer, mantan kiper Chelsea dan timnas Australia, lebih menyoroti kinerja PSSI yang kini jauh lebih profesional dibandingkan sebelumnya. Menurut Schwarzer, di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI mampu melakukan langkah-langkah besar untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, baik dari segi manajemen maupun pembinaan pemain. Ia juga menyoroti perkembangan Liga Indonesia yang mulai menunjukkan peningkatan kualitas. Meskipun masih banyak hal yang perlu dibenahi, Schwarzer melihat bahwa kompetisi domestik di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat. Ia mengakui bahwa liga di Indonesia masih jauh dari level kompetisi terbaik dunia seperti Premier League, tetapi menekankan bahwa yang paling penting adalah adanya perkembangan dari musim ke musim. Dengan tren positif ini, Schwarzer optimistis bahwa Indonesia berada di jalur yang benar, menuju kemajuan sepak bola yang lebih besar. Apa yang diungkapkan oleh tim Cahill dan Mark Schwarzer sangat masuk akal, mengingat transformasi besar yang dialami timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya Indonesia hanya dianggap sebagai tim pelengkap dalam persaingan Asia, kini mereka mulai mendapatkan respek dari tim-tim besar. Dengan kedalaman skuad yang semakin solid dan ditunjang oleh banyaknya pemain keturunan berkualitas, Indonesia kini memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk bersaing di level tertinggi Asia. Hal ini membuat banyak tim lawan lebih berhati-hati saat menghadapi Indonesia, karena mereka tidak lagi bisa dianggap sebagai tim yang mudah dikalahkan. Persiapan timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia semakin intensif. Dengan waktu yang semakin mepet, pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bersama tim kepelatihan harus bekerja keras untuk menentukan skuad terbaik. Keputusan mengenai siapa saja yang akan dibawa ke pertandingan ini menjadi sangat krusial, mengingat Indonesia membutuhkan strategi yang matang untuk menghadapi Australia yang merupakan tim berpengalaman. Kemungkinan besar, timnas Indonesia akan menerapkan strategi pragmatis dalam pertandingan ini. Target utama tentu saja adalah meraih kemenangan, tetapi jika itu sulit dicapai, 1 poin pun sudah menjadi hasil yang cukup baik. Mengingat lawan yang dihadapi adalah Australia dan pertandingan akan berlangsung di kandang lawan, strategi yang digunakan harus benar-benar efektif untuk menghadapi tekanan besar dari tim tuan rumah.
Namun, Indonesia harus menghadapi tantangan besar karena beberapa pemain kunci dipastikan absen dalam pertandingan ini. Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner tidak bisa bermain karena akumulasi kartu kuning. Sementara Egy Maulana Fikri juga harus dicoret akibat cedera. Absennya mereka tentu menjadi pukulan bagi timnas Indonesia, tetapi di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi pemain lain untuk membuktikan kualitas mereka. Salah satu dilema yang harus dihadapi Kluivert adalah memilih antara Sandy Walsh dan Kevin Dix untuk mengisi lini pertahanan. Kedua pemain ini sama-sama tampil impresif di klub mereka masing-masing. Sandy Walsh menunjukkan performa gemilang bersama Yokohama Marinos dan bahkan mampu bermain sebagai bek tengah ketika dibutuhkan. Sementara itu, Kevin Dix juga berada dalam kondisi prima meskipun sempat mengalami masalah cedera ringan. Keputusan akhir tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan tim dan gaya bermain lawan. Sementara timnas Indonesia fokus menyusun strategi terbaik, timnas Australia justru menghadapi tekanan besar akibat keputusan pelatih mereka, Tony Popovic. Popovic mendapat kecaman dari publik Australia karena tidak memasukkan nama Mitchell Duke, salah satu striker berpengalaman, dalam skuad untuk pertandingan ini. Duke dikenal sebagai pemain yang cukup produktif dengan koleksi 12 gol dari 45 penampilan untuk timnas Australia. Namun, Popovic memutuskan untuk mencoretnya karena kurangnya menit bermain di klubnya, Machida Zelvia. Sejak musim 2024 sampai 2025 dimulai, Duke hanya tampil satu kali, berbeda dengan musim sebelumnya di mana ia cukup rutin bermain dengan total 37 penampilan. Popovic beralasan bahwa Duke masih memiliki peluang untuk kembali ke tim nasional, tetapi hanya jika ia mendapatkan lebih banyak menit bermain di level klub. Meski demikian, keputusan ini tetap menuai kontroversi karena banyak yang menilai bahwa pengalaman Duke bisa menjadi aset berharga bagi Australia dalam pertandingan krusial melawan Indonesia. Terlepas dari berbagai kontroversi dan tantangan yang dihadapi kedua tim, laga antara Indonesia dan Australia pada 20 Maret mendatang akan menjadi pertandingan yang sangat menentukan. Kemenangan dalam pertandingan ini akan membuka peluang besar bagi salah satu tim untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026, menemani Jepang yang sudah diprediksi akan melaju ke putaran final. Karena begitu pentingnya pertandingan ini, banyak yang menyebut duel antara Indonesia dan Australia sebagai laga penentuan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim dipastikan akan menurunkan kekuatan terbaik mereka untuk mendapatkan hasil maksimal. Bagi timnas Indonesia, pertandingan ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka memang layak bersaing di level tertinggi Asia. Dengan semangat juang yang tinggi dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memberikan kejutan besar dan semakin memperkuat posisi mereka sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia.